Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini Allah berikan kesempatan kembali untuk bermajelis ilmu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang tidak mungkin bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan tercurah kepada kita selaku umatnya. Baik, Bapak Ibu, hadirin semuanya yang semoga Allah muliakan. Insya Allah, saya di pagi ini ya izin ya memandu atau menjadi MC di kajian ini. eh, Mudah-mudahan tetap istiqomah ya dalam kebaikannya, tetap semangat dalam bermajelis ilmunya. Baik, insya Allah di pagi ini ya kita akan sama-sama mengkaji kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya, atau dikenal dengan Imam Al-Ghazali yang memiliki julukan Hujjatul Islam. Ya, beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Sesuai dengan nama kitabnya ya, Bidayah Al-Hidayah, yang memiliki makna permulaan hidayah atau petunjuk. Jadi kitab ini sangat penting untuk kita semua sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman, yang tentu eh, kita memerlukan petunjuk-petunjuk, panduan-panduan ya yang bersumber dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu kitab ini sangat penting sekali untuk kita semua. Kitab yang membahas tentang tuntunan beribadah, berinteraksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan adab-adab sebagai seorang Muslim. Dan insya Allah yang akan menjadi pemateri hari ini yaitu guru kita semua, Al-Ustaz Furqan Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum Ustaz Furqan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana kabarnya? Sehat Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah, Masya Allah. Eh, untuk pembahasan subuh kita, apa Ustaz sekarang Ustaz? Ya, Kira-kira. sekarang kita akan memasuki di bagian yang pertama ya dari bagian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita akan bicara berkaitan dengan adab-adab bangun tidur dan seterusnya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Insya Allah ini pembahasan cukup menarik ya, karena kita semua melakukannya. Ya, barangkali ingin lebih dalam lagi, ya, Insya Allah kita akan dengarkan sama-sama. Dan untuk keberkahan di pagi ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Furqan, langsung saja. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa melimpah curahkan nikmatnya pada kita semua, nikmat yang kecil, nikmat yang besar, yang terasa ataupun yang tidak terasa. Utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang dengannya alhamdulillah kita masih bisa menjalankan ketaatan kepadanya, melaksanakan apa yang diwajibkannya dan menjauhi apa yang dicegahnya. Termasuk salah satunya alhamdulillah
atas dorongan keimanan, keislaman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa bermuajahah, bisa berjumpa lewat media online dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka senantiasa mengasah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya berdoa, mudah-mudahan aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh, menjadi pembuka pintu kebaikan, pintu rahmat, pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua umatnya yang senantiasa istiqomah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan telaah kita bersama terkait dengan kitab Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah, permulaan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki poin per poin dalam keseharian kita. Apa saja, apa yang perlu, apa yang dianjurkan, apa adab-adab yang senantiasa harus kita perhatikan. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala berkata, faslun fi adabil istiqodhi minan naum. Pasal ini akan membahas berkenaan dengan adab-adab al-istiqol, bangun minan naumi, dari tidur. Jadi yang namanya adab itu qad yakunu wajiban wa qad yakunu mustahabban, bisa berupa perkara yang memang wajib ataupun perkara yang disunnahkan. Nah, di bagian pertama ini relevan dengan apa yang baru saja kita alami, ya, yaitu istiqol minan naum, bangun dari tidur. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Fa idza staiqazta minan naum fajtahid an tastaiqaza qabla tulu'il fajri." Jika engkau bangun minan naumi, dari tidur, fajtahid an tastaiqiza qabla tulu'il fajri. Maka berusahalah, berupaya untuk bangun itu sebelum fajar. Jadi jangan sampai pas fajar atau lewat fajar. Jadi diusahakan fajtahid antas taiqadha qabla tulu'il fajri. Berusahalah untuk apa? Untuk bangun tidur itu qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Nah, ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Jadi menariknya kitab Bidayatul Hidayah ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dengan redaksi atau ungkapan seolah-olah beliau itu benar-benar hadir di hadapan kita. Benar-benar beliau itu bicara langsung kepada kita. Mengapa? Karena beliau menggunakan kata-kata istaiqadh, jika engkau bangun dari tidur. Tidak menggunakan kata ganti orang ketiga, jika seseorang bangun dari tidur misalkan. Tetapi pada pasal-pasal yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini menggunakan kata ganti orang kedua. Engkau, Anda, antum, gitu ya. Fa'idza staiqadta minan naum, jika engkau bangun dari tidur. Ini untuk apa maksudnya? Untuk memberikan perhatian lebih, ya, untuk membangun kesan dekat, kesan bahwa apa yang disampaikan ini adalah bentuk sesuatu yang memang penting, ya, supaya kita yang membacanya, kita yang menelaahnya, meskipun terpaut jauh, ya, hidupnya dengan pengarang kitab Bidayatul Hidayah ini, namun masih menangkap, ya, pesan penting apa yang ingin disampaikan. Kata beliau rahimahullahu taala, fa idza staiqadta minan naum, jika engkau bangun dari tidur, fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajri. Maka berusaha untuk bangun qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Nah, ini poin yang pertama. Kemudian waliyakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullahi ta'ala. Dan hendaklah hal pertama yang terbersit, yang terucap dari hati ataupun lisanmu adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fakul inda zalika, maka katakanlah ketika bangun dari tidur,
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ihwanu akhwat fillah rahimakumullah. Jadi, poin yang kedua adalah hendaklah apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, pun demikian yang terucap di dalam lisan kita ketika pertama kali bangun tidur itu adalah zikir. Dan ini tidak hanya ketika kita bangun tidur ya di pagi hari, tetapi ketika kita bangun tidur siang hari pun misalkan seseorang melakukan kailulah ya, tidur siang hari, maka hendaklah ketika dia bisa bangun kembali hendaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iwan wa ahwat fillah rahimakumullah, kata Imam Al-Ghazali, ma yajri ala qalbika wa lisanika. Ini yang penting juga harus kita perhatikan. Zikir itu derajat paling tinggi adalah ketika hati dan lisan pun ikut berzikir. Jadi marotibuz zikir atau level-level derajat tingkatan zikir itu a'zamuha mattafaqo alaihi al-qalbu wal lisan. Jadi zikir yang paling utama, yang paling agung itu adalah ketika hati dan lisan pun berzikir. Ya. Nah, yang kedua, level yang kedua itu maka nabil qalbi faqat, hati saja. Lisannya tidak mengucapkan apa-apa, tetapi hatinya terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini level yang kedua. Level yang paling rendah zikir itu maka nabil lisani faqat, hanya lisannya saja, tetapi hatinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu yang paling tinggi yang tadi yang a'zamuha mattafaqo al-qalbu wal lisan alaihi. Hati dan lisannya itu kompak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullahi taala. Hendaklah hal pertama yang terucap oleh lisan, terbersit di dalam hati itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fakul, maka katakanlah indah dalika ketika bangun tidur, alhamdulillahi, segala puji milik Allah, alladzi ahyana, zat yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah ia mematikan kami. Jadi ketika kita bangun tidur ya, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa ia adalah zat yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Jadi ada keserupaan sebetulnya antara tidur dengan kematian. Makanya dikatakan bahwa tidur itu adalah kematian kecil. Ya, sedangkan kematian yang kita meninggalkan dunia selamanya itu adalah kematian besar. Nah, dalam hal apa keserupaannya? Di dalam hal bahwa ketika seseorang tidur ya hilang kesadarannya, tidak bisa bergerak. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kan mengingatkan kepada kita, Allahu yatawaffal anfusahina Allahu yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang menggenggam ya jiwa-jiwa ketika seseorang itu meninggal, wallati lam tamut fi manamiha, dan ketika seseorang itu tidur ya, ketika seseorang tidak bergerak, mati kecil ketika dalam tidurnya. Kemudian fayum sikul lati qada 'alaihal mauta ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menahan menahan ruh seseorang yang memang telah ditakdirkan kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dan kemudian melepas kembali ya seseorang yang bangun dari tidurnya sampai waktu tertentu. Jadi yang namanya tidur itu adalah kematian kecil. Nah, makanya ketika seseorang bangun kembali, kita pagi hari ini bisa menghirup lagi udara, bisa membuka mata kembali. Ini adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika bangun tidur hendaklah kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ya. Segala puji bagi Allah zat yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah ya, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami dikembalikan atau kami nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi di antara manhaj atau metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengungkapkan sesuatu ataupun di dalam Al-Quran adalah
biasanya ada yang namanya robtu umurid dunyawi bi amril akhirah. Mengaitkan urusan duniawi dengan urusan akhirat. Maksudnya apa? Di dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala kan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memandu kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala karena dialah zat yang telah menghidupkan kita setelah sejenak kita meninggal mati di dalam tidur kita. Nah, ini adalah urusan dunia, hal-hal yang memang bisa terlihat. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kita diingatkan wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan dikumpulkan dan nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi urusan tidur pun urusan yang itu adalah rutinitas kita keseharian, tetap kita harus ingat bahwa kita nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibangkitkan kembali nanti di hari akhirat. Nah, demikian pula kalau kita telaah misalkan ya, doa naik kendaraan di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci zat yang telah menundukkan ini ya, menundukkan kendaraan ini sehingga kita bisa mengendarainya ya, sehingga kendaraan ini bisa memindahkan kita dari satu posisi ke posisi yang lain. Itu adalah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kita semua itu kepada Tuhan kita lamunqalibun, akan dikembalikan, akan dipindahkan. Jadi kalau di dunia kita berkendara, menaiki kendaraan, entah itu sepeda, entah itu motor, entah itu mobil, kereta dan sebagainya, kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak hanya sampai di sana, kita pun diingatkan melalui ayat ini, wa inna ila rabbina lamunqalibun, bahwa kita semua itu akan dipindahkan. Yang hari ini ada di dunia, maka esok lusa akan dikembalikan, akan dipindahkan, ya, akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah di antara manhaj atau metode Al-Qur'an, pun demikian sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mengaitkan apa yang kita lakukan di dunia kepada apa? Kepada nanti yang akan terjadi di akhirat, supaya kita senantiasa ingat kepada akhirat, tidak lalai akan urusan akhirat, gitu ya. Nah, demikian pula ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah dat yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan, wa ilaihin nusyur, dan kita semua akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan dibangkitkan kembali. Ya, sebagaimana kita kalau tidur bangkit kembali, bisa bangun kembali. Ini di dunia, maka nanti di akhirat pun kita akan dibangkitkan kembali. Nah, maka ini supaya kita tidak lalai, tidak lengah akan urusan akhirat. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kan mengingatkan kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian itu ingkar kepada Allah, ya? Wa kuntum amwata, sedangkan kalian itu tadinya mati, meninggal, tidak ada di muka bumi ini. Summa ahyaakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita. Summa yumitukum, kemudian nanti akan mematikan kita, ya. Kemudian nanti Allah akan membangkitkan kita, summa ilaihi turja'un, dan kita kembali nanti akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah keimanan yang harus senantiasa kita ingat. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Seterusnya kemudian kita pun ingat dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbahna, kami memasuki waktu subuh seperti saat ini, ya. Wa asbahal mulku lillah, kerajaan itu semuanya adalah milik Allah. Jadi jangan sampai kemudian seseorang ya jumawa di dunia, dia memiliki kekuasaan, ya, memiliki jabatan dan sebagainya, namun kita diingatkan wa asbahal mulku lillah, kerajaan itu lillahi, milik Allah, wal azamatu, keagungan, was sultan, ya, kekuasaan, lillahi, milik Allah, wal izzatu, kemuliaan, wal qudratu, kekuasaan, lillahi, milik Allah. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas. Kami memasuki waktu subuh ala fitratil Islam. Alhamdulillah masih menetapi fitrah kita di dalam agama Islam.
wa ala kalimatil ikhlas, dan menetapi kalimatul ikhlas, yakni syahadat la ilaha illallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terbayangkan ya, ketika kita kemudian membuka mata, ternyata kita tidak lagi berada di dalam agama Islam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya kan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita diingatkan badiru bil a'mali fitanan kakita'il laili muslim. Bersegeralah engkau itu untuk melakukan amal soleh di tengah-tengah kondisi waktu di mana fitnah, cobaan itu datang bertubi-tubi dari berbagai macam arah. Ya, nah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari dia dalam keadaan mukmin, namun di pagi hari dia sudah kafir. Nauzubillah. Atau sebaliknya, di pagi hari dia mukmin, kemudian wa yumsi kafiran. Di sore hari dia sudah kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, gara-gara apa? Gara-gara bahwa dia itu menukar agamanya dengan secuil urusan dunia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya pesan Rasulullah yang penting dalam hadis ini adalah badiru bil a'mali. Bersegeralah untuk beramal. Jangan menangguh-nangguhkan. Jangan ditunda-tunda karena tidak tahu apakah keimanan kita ini bisa terus berlanjut atau justru coplok di tengah jalan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian wa asbahna ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bangun di pagi hari, memasuki waktu subuh, memasuki waktu pagi, ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masih menetapi agama nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan menetapi millah bapak kita semua, Nabi Ibrahim. Hanifam muslima. Hanifam muslima maksudnya ma'ilan ila dinil mustaqim. Millah Nabi Ibrahim yang condong kepada agama yang lurus. Ya, wa makana minal musyrikin, dan ia tidak termasuk di antara golongan orang-orang musyrik. Jadi kan Nabi Ibrahim itu ya diklaim oleh banyak agama. Orang Yahudi mengklaim bahwa ia ya menetapi agamanya Ibrahim. Nasrani pun demikian, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an kan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Maka ana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin." Jadi tidaklah Ibrahim itu Yahudi dan juga tidak pula Nasrani, walakin kana hanifam muslima. Tetapi Nabi Ibrahim itu ya adalah menetapi agama yang hanif, yang condong kepada agama yang lurus muslimah, ya, agama Islam, wa makana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Nah, maka demikian pula ya, kita ketika beragama dengan agama Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini linear sebetulnya. Ini tegak lurus dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ini hal yang patut kita syukuri bersama. Ya, agama yang dulu juga secara asas, secara pondasi ini dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dan terus kemudian dilanjutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalahnya, agama Islam, kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana minal musyrikin, dan ia tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang musyrik. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kemudian berikutnya, apa zikir yang juga patut kita lisankan, ingat di dalam hati? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, bika asbahna. Maksudnya bika asbahna itu asbahna mutalabbisina bi ni'matika. Kami memasuki waktu subuh mutalabbisina bi ni'matika, dipenuhi dengan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkedip kembali, bisa bernafas kembali, jantung masih kita berdenyut, ya. Kemudian kenikmatan-kenikmatan lain yang itu meliputi kita di pagi hari ini. Wabika amsaina, ya. Demikian pula amsaina mutalabbisina bi ni'matika. Memasuki waktu senja, memasuki waktu sore pun dipenuhi oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Artinya nikmat Allah itu begitu luar biasa. Makanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Jika kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan terhitung saking banyaknya. Daripada selesai menghitung nikmat Allah, maka keburu tutup usia kita. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, inilah yang harusnya menjadi kesadaran kita bersama. Bangun tidur ya dipenuhi oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka harus meningkat juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa rasa syukur itu? Dalam bentuk ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kata para ulama, di antara hal yang mendasar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita mentasarrufkan, memanfaatkan nikmat yang dianugerahkan kepada kita di jalan yang diridhoinya, di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisik kita yang sempurna ya, kemudian kita bisa merasakan berbagai macam kenikmatan yang lain, itu kalau digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bentuk syukur yang paling mendasar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka kata Allah la azidannakum, maka sungguh aku akan menambahkan ya, akan menambahkan nikmatku kepadamu. Namun wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian ingkar akan nikmat Allah, maka inna azabi lasyadid. Kata Allah, sungguh azabku teramat pedih. Demikian pula wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nusyur. Kita hidup, kita mati, diliputi oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Nanti kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yaumi ila kulli khairin. Ya Allah, kami memohon kepadamu antab asana ya, engkau membangkitkan kami fi hadal yaumi, pada hari ini, ila kulli khairin, menuju kepada segala kebaikan. Jadi kita ingin mengisi ya hari-hari ini dari mulai membuka mata sampai nanti menutup mata lagi, tidur dan seterusnya, itu dengan kebaikan. Dan sebaliknya, wa na'udzubika an najtariha fihi su'an. Kami pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hari ini tidak dinodai dengan keburukan. Au najurrahu ila muslimin, atau kami menimpakan keburukan ila muslimin pada seorang muslim, au yajurrahu ahadun ilain, atau sebaliknya ya, ada seseorang yang menimpakan keburukan kepada kami. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senantiasa harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tidak hanya ketika kita mulai bangun tidur ya, sepanjang kita bernafas kita berdoa kepada Allah supaya apa? Kehidupan ini adalah sarana kesempatan bagi kita untuk menambah kebaikan kepada Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini ziyadatan lana fi kulli khair, sarana untuk menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian ini ya Allah, ketika nanti kita dicabut nyawa, sebagai rohah, sebagai rest, sebagai istirahat dari segala bentuk keburukan. Nah, ini adalah rahasia supaya usia kita berkah. Berapapun usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kalau usianya adalah sarana untuk menambah pundi-pundi kebaikan, itu adalah keberkahan. Tapi betapa meruginya kalau usianya panjang, tetapi usia yang panjang itu justru menjadi sarana bagi dia untuk menambah keburukan. Doa kita adalah menjadikan kehidupan ini sebagai ziyadatan lana fi kulli khair, tambah-tambah kebaikan. Kita berdoa kepada Allah untuk ketika Allah mematikan kita ya, meninggal dunia kita itu sebagai bentuk rohatan lana min kulli syarr, istirahat, berhenti dari segala bentuk keburukan. Nas'aluka khaira hadzal yaum, ya Allah, kami memohon kepadamu khaira hadzal yaum, kebaikan-kebaikan hari ini, wa khaira ma fihi, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Wa na'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu min syarrihi, dari keburukan hari ini, wa syarri ma fihi, dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Nah, iman awatilah rahimakumullah, ini ya zikir ya yang senantiasa harus kita panjatkan dan juga
yang harus senantiasa ada di dalam hati kita, karena sekali lagi a'zamuha, zikir yang paling agung, yang paling utama itu adalah ketika lisan dan hati kita kompak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika bangun tidur. Kemudian faiza labista thiyabaka, ketika engkau mengenakan pakaianmu, fanwi bihi imtisala amrillahi ta'ala, maka niatkan sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Fi satri auratika, dalam hal menutup aurat kita. Jadi mengenakan pakaian bukan hanya sekedar melindungi diri dari panas, dari dingin, apalagi hanya sekedar untuk bersolek, tajamul, ingin terlihat, ya, wah, ingin terlihat megah, ingin terlihat cantik, ingin terlihat ganteng oleh orang lain. Tetapi bagi seorang yang beriman, ya, yang paling utama ketika dia mengenakan pakaian itu, fan wibihi imtisala amrillahi ta'ala fi satri auratika, niatkan ketika mengenakan pakaian. Bangun tidur kan biasanya ganti pakaian. Yang tadinya pakaian untuk tidur, ganti dengan pakaian untuk beribadah, ya. Atau ganti dengan pakaian keseharian yang kita gunakan untuk menunjang aktivitas keseharian kita, maka kita, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, fanwi bihi, niatkan ketika mengenakan pakaian itu imtisala amrillahi taala fi satri auratika. Niatkan sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menutup aurat kita. Kemudian wahzar ayyakuna qasduka min libasika mura'atal khalqi. Dan hati-hatilah, jauhilah, jangan sampai maksud kita mengenakan pakaian itu adalah mura'atal khalqi, supaya terlihat oleh orang lain, atau mufakhor, supaya kita berbangga-bangga, ya, supaya kita sombong, takabur dengan pakaian yang kita kenakan. Nah, ini hal yang penting. Makanya Iwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan kepada kita 3 jenis pakaian, ya. 3 jenis pakaian. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa. Wahai anak Adam, wahai manusia, ya kita. Qad anzalna, kata Allah, sungguh kami telah menurunkan alaikum kepada kalian libasa, pakaian. Nah, yang pertama yuwari sauatikum. Yang pertama dengan pakaian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disediakan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yuwari sauatikum, ya, menutupi aurat-aurat kalian, ya. Bagian-bagian yang itu harus ditutupi secara zahir fisik kita, maka pakaiannya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berbagai macam tipenya, dengan berbagai macam modelnya. Ya, yuwari sauatikum, untuk menutupi aurat kita. Ini adalah pakaian dohir, ya, libasud doruri, ya. Jadi pakaian yang itu sifatnya primer. Setiap orang yang masih memiliki rasa malu, tentu dia akan mengenakan pakaian, ya, dalam rangka apa? Menutupi aibnya, menutupi bagian badan yang kalau nampak itu mungkin akan malu terlihat oleh orang lain. Kemudian warisha, ya, pakaian pun, ya, itu warisha yang berupa perhiasan atau berhias. Nah, kalau ini adalah mazada ala libasid daruri, pakaian yang dikenakan melebihi kebutuhan pokok kita, ya, tidak hanya sekedar dalam rangka menutupi aurat, tetapi boleh jadi seseorang itu ingin terlihat lebih indah terlihat, ingin lebih prima ketika berpenampilan, ya, ingin berhias, bersolek dan sebagainya. Ini adalah warisha. Dan yang ketiga, walibasut taqwa zalika khair, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah bahwa pakaian takwa zalika khair, itulah yang lebih baik. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 jenis pakaian. Yang pertama adalah pakaian yang sifatnya daruri, pakaian yang sifatnya primer dalam rangka menutup fisik kita, terutama bagian aurat kita. Kemudian di bagian yang kedua adalah warisha, ya, majada alat daruri, melebihi kebutuhan primer kita dalam rangka berhias, bersolek, ya, dengan warna-warni yang sesuai dengan trennya di masa itu, yang melebihi kebutuhan, ya, mendasar kita untuk menutupi aurat. Namun kata Allah Subhanahu wa taala,
menyebutkan pakaian jenis ketiga, walibasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Artinya apa, Iwan wa akhwat fillah rahimakumullah? A'dhamul malabis, ya. Pakaian yang paling agung, pakaian yang paling utama itu adalah ketakwaan. Makanya jika tidak takwa, pada hakikatnya ia telanjang. Orang mau berpakaian sebagus apapun, kalau tidak disertai dengan ketakwaan, pada hakikatnya dia telanjang. Karena takwa itu sendiri adalah rasa malu yang ada di dalam dirinya. Karena dengan ketakwaan dia akan melindungi dirinya, bukan hanya dari sengatan panas matahari di dunia, bukan hanya dari dinginnya udara di dunia, bukan hanya dari pandangan orang-orang yang ada di dunia, tetapi ketakwaan akan melindungi dirinya dari sengatan api neraka. Ya, ini hal yang penting untuk kita bersama. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walibasut taqwa zalika khair, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Nah, Iwan wa rahimakumullah, ini pasal yang pertama. Ditutup oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, fa idza labista siyabaka, jika engkau mengenakan pakaian, fanwi bihi imtisala amrillah, maka niatkan dengannya itu menjalankan perintah Allah taala. Fi satri auratika, di dalam hal menutupi auratmu. Wahzar, dan hati-hatilah, ya, ayyakuna qasduka, maksud, ya, engkau mengenakan pakaian itu mura'atal khalqi, supaya terlihat oleh orang lain, supaya berbangga-bangga, takabur dengan orang lain. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, Iwan wa rahimakumullah, berikutnya babu adabi dukhulil khala. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali kemudian melanjutkan pada pasal berikutnya, pada bab berikutnya, yaitu adabu dukhulil khala. Adab memasuki al-khala, kamar kecil. Setelah bangun, ya, kemudian ganti pakaian, biasaannya kan masuk ke kamar kecil. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, fa idza qasadta baital ma' li qada'il hajati faqaddim fid dukhuli rijlaka al-yusra. Jika engkau bermaksud masuk ke dalam kamar kecil untuk buang hajat, ya, maka faqaddim fid dukhuli rijlaka al-yusra. Maka dahulukanlah ketika masuk itu rijlaka al-yusra, ya, kaki kirimu. Wafil khuruji, dan ketika keluar rijlaka al-yumna, kaki kanan, ya. Jadi ini perkara yang terlihatnya sepele, ya, terlihatnya remeh, namun ini adalah adab penting yang harus kita perhatikan. Ketika memasuki kamar kecil, jangan salah langkah, ya. Langkah ketika memasuki kamar kecil, rijlaka al-yusra, kaki kiri. Wafil khuruji rijlaka al-yumna, ketika keluar maka kaki kanan yang harus pertama kali melangkah. Kemudian wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wasmu rasulihi. Ketika memasuki kamar kecil, maka jangan membawa sesuatu pun yang di dalamnya tertulis nama Allah. Ya, makanya Rasulullah SAW dahulu ketika hendak masuk ke kamar kecil itu membuka cincinnya, membuka khatam, membuka cincinnya, karena di dalam cincin Nabi itu ada tulisan Allah, Muhammad Rasulullah. Nah, maka demikian pula kita, kalau misalkan, ya, baju kita atau peci kita atau misalkan tas kita ada tulisan Allahnya, apalagi itu adalah Al-Qur'an, maka jangan dibawa ke kamar kecil. Atau ismu rasulihi, atau nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, maka harus dilepas terlebih dahulu. Berikutnya wala tadkhul hasirur ra'si, jangan memasuki kamar kecil itu hasirur ra'si, dengan kepala terbuka. Jadi adabnya seseorang ketika masuk kamar kecil itu pakai penutup kepala, jangan dalam keadaan kepala terbuka. Kemudian wakul inda dukhul, katakanlah, bacalah ketika masuk ke kamar kecil itu bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najisi al-khabisi al-mukhbisi asyaitonir rajim. Ini doanya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. Minar rijsi an-najisi, berlindung dari apa? Dari kotoran, ya. An-najisi, dari najis. Al-khabisi, dari setan yang senantiasa menggoda, ya, dari setan yang keji. Al-mukhbisi, yang senantiasa menyuruh orang untuk berbuat jahat. Asyaitoni ar-rajimi, dari setan yang terkutuk. Ini doa
bacaan ketika memasuki kamar kecil. Karena kamar kecil itu tempat kotoran, tempat ya bersemayamnya setan. Karena setan itu ya banyak bersemayam, senang, gemar bersemayam di tempat-tempat yang kotor. Makanya ketika kita memasuki kamar kecil, ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minar rijisin najisi. Dari kotoran, dari najis, al-khabisi, al-muhbisi, dari setan yang senantiasa menggoda, ya, mengajak orang untuk berbuat buruk, asyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Kemudian wa indal khuruj, demikian pula berdoa ketika keluar dari WC, dari kamar kecil, ghufranaka ya Allah, aku mohon ampunan. Nah, ini apa hikmahnya ketika kita keluar dari WC, kok tiba-tiba mohon ampunan kepada Allah, gitu ya. Nah, para ulama mengatakan ketika kita keluar dari kamar kecil, kita mohon ampunan kepada Allah. Ini sebagai bentuk kesadaran, kehati-hatian kita. Boleh jadi ketika kita buang hajat di kamar kecil itu, ya, kita tidak sadar bahwa buang hajat itu adalah kenikmatan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibayangkan jika seseorang itu ya dia dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa buang hajat berhari-hari, bahkan berminggu-minggu misalkan. Ini kan satu cobaan yang tidak mengenakan. Namun ketika seseorang diberikan ya kenormalan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk kamar kecil, dia buang hajat, ya, itu adalah kenikmatan yang jarang kemudian manusia ya mengingatnya bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika keluar dari kamar kecil, ghufranaka, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertahmid memuji Allah, alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini. Segala puji milik Allah, alladzi azhaba, zat yang telah menghilangkan anni dariku, ma yu'zini, perkara-perkara yang menggangguku. Wa abqa, dan telah menyisakan alaiya atasku, ma yang fauni, perkara-perkara yang bermanfaat bagiku. Ya, jadi kita ya berdoa kepada Allah, kita pun memuji bersyukur kepada Allah ketika kita keluar dari kamar mandi, dari kamar kecil, ya kita memuji Allah, zat yang telah menghilangkan perkara-perkara yang mengganggu, yang tidak mengenakan ya bagi kita, dan masih menyisakan bagi kita itu perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita. Kemudian wayan bagi antu'idda an-nabla qabla qada'il hajah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan seyogianya orang yang hendak masuk ke kamar kecil itu antu'idda an-nabla qabla qada'il hajat. Menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk buang hajat. Entah itu air, entah itu batu untuk cebok dan sebagainya. Kemudian wa alla tastanjiya bil ma'i fi maudhi'i qada'il hajat. Nah, adabnya adalah janganlah ya kita itu istinja atau cebok ya bil ma'i, dengan air, fi maudhi'i qada'il hajat, di tempat buang hajat. Jadi diusahakan bergeser dari tempat buang hajatnya, ya, dari tempat ketika dia buang air kecil atau buang air besar. Nah, karena memang pada masa silam tidak seperti sekarang ya, kamar kecil itu sudah tertata sedemikian rupa. Karena dikhawatirkan nanti ketika seseorang itu buang air di sana, kemudian cebok pun di sana, malah kemudian kotorannya ya melebar areanya ke tubuh orang tersebut. Nah, makanya dianjurkan Allah tastanjia, hendaklah engkau itu tidak istinja, tidak cebok bil ma'i, dengan air, fi maudhi'i qada'il hajat, di tempat buang hajatnya. Jadi geser ke area yang lain. Ya. Kemudian wa antas tabri'a minal bauli bitanahnu wa natri salasa. Dan hendaklah kita itu ya menuntaskan buang air kecil ya, kencingnya itu dengan apa? Yang pertama bitanahnu. Apa itu tanahnu? Tanahnu itu berdehem ya. Ketika seorang buang air kecil, tuntaskan setelah air berdehem. Gitu ya. Wan natri. Apa itu natri? Wan natri dengan diurut. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka supaya benar-benar tidak tersisa ada air kencing ya di saluran kencingnya, sehingga ketika dia keluar dari kamar kecil masih ada tetesan yang keluar. Makanya di antara yang disarankan adalah ketika buang air kecil itu, yang pertama adalah tanah nuh berdehem. Karena dengan berdehem nanti ada sedikit tekanan yang insya Allah akan mengeluarkan sisa-sisa air seni kita.
Demikian pula wan natri salasa dengan diurut, ya, wa bi imroril yadi al asfalil qadibi, dengan melewatkan tangannya al asfalil qadibi, ke area bagian bawah dari, ya maaf, kemaluannya, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka istibro, dalam rangka benar-benar menuntaskan kencingnya supaya tidak ada sisa air seni yang tersimpan, ya, yang masih mengendap di dalam saluran air seninya. Ini luar biasa. Jadi Islam itu memberikan perhatian yang luar biasa, termasuk dalam hal-hal yang mungkin dianggapnya sepele, dalam hal toharoh, dalam hal buang air kecil, supaya apa? Supaya benar-benar tuntas. Nah, makanya kan tadi doanya ketika keluar dari kamar kecil itu kita berdoa, kita memuji Allah, Dat yang telah menghilangkan dari kita apa yang mengganggu kita, ya, perkara-perkara yang bisa membuat kita berpenyakit dan sebagainya. Wa abqa alayya ma yang pauni, dan memuji kepada Allah yang telah menyisakan pada diri kita itu perkara-perkara yang bermanfaat. Kemudian berikutnya qala al-muallif rahimahullahu taala wa in kunta fi sahra, jika kita buang air kecil, ya, di lapangan terbuka, di tanah lapang, maka beberapa adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama, fab'ud an ayunin nadirin, menjauh dari pandangan orang banyak. Zaman dulu tidak seperti sekarang, ya. Ada banyak toilet umum, ada banyak kamar kecil. Zaman dulu ketika seseorang melakukan perjalanan atau bahkan sanitasi di rumahnya pun kan tidak seperti sekarang tertata. Ada kamar kecil, bahkan semua rumah sekarang sudah ada kamar kecil. Kalau dulu rumah dan kamar kecil itu atau tempat buang hajat itu biasanya terpisah. Apalagi ketika seseorang melakukan perjalanan, maka di tengah jalan, di perjalanan itu ya tidak ada toilet umum gitu ya. Nah, maka ketika seseorang punya maksud buang hajat, maka wa ingkung tafisoh, ketika buang hajatnya itu di tanah lapang, di tanah terbuka, maka fabud an ayunin nazirin, menjauh dari pandangan orang banyak. Nah, sekarang juga sebetulnya suka terlihat gitu ya. Ada beberapa orang yang mungkin tidak memperhatikan adab ini. Di tengah jalan, mungkin karena kebelet dan sebagainya, dia, ya, buang air begitu saja. Misalkan ke roda kendaraannya, ya kan? Di pinggir jalan yang itu tempat lalu lalangnya orang. Nah, ini tidak beradab. Jadi tidak kuat apapun kita mau buang hajat, usahakan supaya fab'ud an ayunin nazirin, menjauh dari pandangan orang banyak supaya tidak terlihat oleh orang. Bahkan wastatir bisyai'in in wajadahu, ya, hendaklah kita itu menutupi, membuat tirai, ya, supaya apa yang kita lakukan itu tidak dilihat oleh orang lain. In wajadahu, jika kita bisa menemukan tirai itu, ada kain, ada apa, ada benda yang rada tinggi misalkan. Nah, jadikan itu sebagai penghalang supaya ketika kita buang hajat tidak terlihat, menjauh dari ayunin nazirin. Kemudian berikutnya wala takshif aurataka qablal intihai ila maudhi'il julus. Berikutnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, ya, wala takshif aurataka, jangan menyingkap aurat kita qablal intiha, sebelum selesai, ya, buang air itu, ila maudhi'il julus, ke tempat, ya, kita buang air. Jadi ya harus diperhatikan, jangan sampai sembarangan, ya, membuka celananya misalkan sehingga, ya, buang airnya belum terjadi, ya, auratnya sudah tersingkap. Demikian pula ketika sudah selesai dari buang air, maka ya harus diperhatikan supaya auratnya tidak tersingkap. Berikutnya walatas takbili syamsa walal qamar. Ketika seseorang buang air itu, maka ia jangan menghadap ke matahari, jangan menghadap ke bulan, ya, ke rembulan. Walatas tadbir huma, dan juga jangan membelakangi keduanya. Nah, ingat ini catatannya adalah ketika seseorang buang hajat di tanah lapang. Tapi kalau buang hajatnya di kamar kecil maka bebas, ya, mau menghadap kemanapun. Jadi nggak mesti sampai kemudian nanti rumahnya nampak tidak estetik, ya, tidak terlihat menarik gara-gara kan katanya kalau mau buang air itu jangan menghadap ke matahari, jangan menghadap ke bulan, bahkan jangan menghadap ke kiblat sehingga nanti WC-nya itu, ya, di desain sedemikian rupa sehingga tidak tertata gitu ya.
Nah, sebetulnya kalau di dalam rumah yang itu tertutup maka bebas-bebas saja ya. Nanti sehingga posisi kamar kecil itu ya bisa disesuaikan dengan desain dari rumah itu sendiri. Wala tastakbiril kiblata wala tastadbirha ya. Demikian pula orang yang buang air kecil di tanah lapang itu jangan menghadap kiblat, wala tastadbirha dan juga jangan membelakanginya. Wala tajlis fi mutahaddatsin nas. Demikian pula ya dianjurkan ketika buang air kecil ya itu jangan fi mutahaddatsin nas. Jangan di tempat berkerumunnya orang, di tempat orang biasa ngobrol-ngobrol, tempat kongkow-kongkownya orang, gitu ya. Nah, ini kan biasa sekarang itu ya di beberapa tempat terutama di kota-kota besar itu ya di area-area tempat orang berkumpul ya taman-taman kota itu kok kenapa masih sering tercium bau pesing gitu. Nah, ini kan tidak menunjukkan ya adab ya ketika seseorang buang air kecil ataupun buang air besar ya itu jangan fi mutahaddatsin nas, jangan di tempat orang biasa berkumpul, di tempat biasa orang gunakan untuk ngobrol-ngobrol, untuk bercengkrama ya taman kota atau kursi-kursi yang disediakan itu kan supaya orang nyaman berinteraksi, ya, nyaman bersosialisasi. Nah, ketika kemudian seseorang buang air kecil di tempat itu, ini justru malah mengganggu yang lain. Ya, boleh jadi ini di antara bentuk kezaliman yang dilakukan pada banyak manusia, gitu ya. Kemudian juga aupidilihim, jangan juga buang air itu pidilihim di tempat bernaung, di tempat persinggahan orang ada tempat orang singgah, tempat orang bernaung atau halte lah kalau zaman sekarang atau tempat orang cegat angkot misalkan atau tempat orang rehat sejenak. Nah, maka itu adalah tempat yang harus kita hindari, jangan sampai buang air di sana. Wala tabul filma irrokidi. Berikutnya adalah jangan kencing, jangan buang air fi alma'i arrokidi di tempat air yang menggenang. Jadi ada air menggenang, kita malah kencing di sana. Tidak boleh. Bahkan diharamkan kalau misalkan air menggenangnya itu milik orang lain. Eh, Kolam renang misalkan, itu kan air yang menggenang. Maka jangan kencing di kolam renang itu gitu. Atau ada ya area yang di sana ada air menggenang tidak mengalir, maka jangan kencing di sana. Sumber penyakit dan bisa membahayakan bagi yang lain. Kemudian wala tahta syajaratil musmirah, jangan juga buang air itu di bawah pohon yang biasa berbuah. Ada pohon mangga, pohon durian, pohon rambutan. Kencing aja di bawahnya. Supaya apa? Supaya pohonnya subur, misalkan seperti itu. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Khawatir nanti ada mangganya jatuh. Di bawahnya ada air kencing. Kena mangganya ke air kencing, jadi najis. Ada apa? Ada pohon lengkeng, ada pohon rambutan. Orang malah kencing di bawahnya. Nanti ketika lengkeng atau rambutannya jatuh, jadi najis. Makanya, wala tahta syajaratil musmir. Jangan kencing di bawah pohon yang biasa berbuah. Gitu ya. Kemudian wala fil jubri, jangan juga mengencingi lubang. Ada lubang, kemudian dikencingi. Itu adalah lubang yang biasa digunakan oleh hewan-hewan ya sebagai tempatnya, sebagai rumahnya, sebagai kandangnya. Atau juga bahkan jin yang tinggal di sana. Jadi kalau dikencingi, ini malah mendolimi makhluk Allah yang lain. Nah, berikutnya wahdaril ardo as-solbah. Ya ingatlah ya, jadi paragraf yang tadi dibacakan itu, ini adalah ketika seseorang buang air fisohro di tanah lapang. Jangan menghadap atau membelakangi kiblat, jangan menghadap membelakangi matahari, ya, menghindar dari pandangan banyak orang. Ya, artinya ini di tempat yang terbuka. Kemudian wahdaril ardo asal bata. Juga kita harus menghindari buang air itu di tempat di tanah yang keras wa mahabariyah dan di tempat yang di sana ada terpaan angin. Kenapa? Ihtirozan minar rosas, menghindari percikan, cepretan dari air kencing itu. Jadi kalau kita seseorang kencing yang tanahnya itu adalah keras, biasanya akan ya muncul pantulan, akan banyak percikan dari air kencing itu kena ke tubuh kita, maka ini bermasalah bagi kita ketika nanti sholat atau di tempat mahabariyah, tempat yang biasa anginnya itu ya ada terpaan angin. Ketika kita buang air ya ketiup angin, nanti ada percikannya yang kena ke area-area yang lain, kena ke tubuh kita.
Bukankah di antara apa yang diceritakan oleh Rasulullah itu, di antara sebab seseorang disiksa di alam kubur itu kan adalah ketika dia tidak menjaga ketika kencing. Nah, maka ini pun yang harus diperhatikan penyebabnya. Jangan buang air kepada tanah yang keras. Ya, kalau ke tanah yang keras nanti akan muncul percikan. Demikian pula di tempat yang ada terpaan angin. Nanti percikan airnya, air kencing kita itu ya kena ke tubuh kita atau ke tanah, ke area tempat orang lain. Ihtirozan minar rosyas. Kemudian kata uh, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wattaqi fi julusika ala rijlil yusra. Ya, bersandarlah ya ketika buang air itu ala rijlil yusra ya. Sandarannya adalah kepada kaki kiri. Jadi ini ya ada tata caranya. Apalagi laki-laki ketika buang air itu ya, maka ketika dia jongkok, apa yang menjadi sandaran, yang menjadi tumpuannya? Yang menjadi tumpuannya adalah al-rijli al-yusro, kaki kiri yang jadi tumpuan. Jadi kaki kanannya sedikit rada diangkat. Ini ada penelitiannya ya dalam ilmu medis masa kini atau dalam ilmu postur tubuh hari ini. Kenapa dianjurkan bahwa ketika kencing itu harus jongkok dan yang menjadi tumpuan adalah kaki kiri. Tadi di antara hikmahnya adalah dalam rangka supaya air seninya itu tuntas keluar, tidak tersisa, gitu ya. Nah, kemudian wala tabul qaiman illa an daruratin, jangan buang air dengan keadaan berdiri illa an daruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Wajma fil istinja baina isti'malil hajari wal ma. Nah, berikutnya setelah tuntas buang air tidak berdiri dalam keadaan jongkok bertumpukan pada kaki kiri, maka berikutnya ceboknya. Ceboknya itu seperti apa? Wajma fil istinja baina isti'malil hajari wal ma. Ketika ceboknya itu kumpulkan ya di dalam cebok itu gabungkan ya baina isti'malil hajari wal ma, menggunakan batu atau benda-benda keras yang sepadan dengan batu wal ma dan air. Jadi ini keutamaan ketika seseorang telah selesai buang air, maka ya yang pertama adalah gunakan batu atau tisu ya, benda-benda lain yang keras yang memang itu tidak terhormat di dalam pandangan syar'i. Bisa pakai tisu, bisa pakai kayu, ya, bisa pakai batu ya. Nah, itu namanya istijmar. Setelah itu kemudian huyur wal ma'i dengan air. Kemudian wa in arad ta'al iktisor, jika engkau itu bermaksud mencukupkan diri ya, maka alal hajari, cukup dengan batu. Jadi cukup dengan batu. Di antara ketentuan fikih Islam itu ada yang namanya istijmar. Jadi cebok itu dengan batu atau dengan benda-benda keras lain yang itu bisa menghilangkan ya kotoran-kotoran dari tempat buang air kecil kita gitu ya. Nah, fa'alaika antas ta'mila salah sata ahjarin tohiratin munasyifatin lil aini. Maka ketika kita cebok dengan menggunakan batu, maka kita gunakan salah satu ahjarin, 3 buah batu, tohiratin yang suci, munasyifatin lil ain, yang bisa menghilangkan, membersihkan ya fisik dari najis itu. Tamsahu biha mahallan najwi. Dengan batu itu kita usapkan ke tempat keluarnya kotoran tadi. Nah, ini tata caranya. Jadi memang kita bidayatul hidayah ini sebetulnya tidak sedang bicara fikih secara detail, tapi lebih kepada uh, apa aktivitas praktis langsung, praktik langsung. Ketika seseorang buang air, maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan kata Imam Al-Ghazali ya tadi, bahwa dia bisa menggabungkan ceboknya itu menggunakan batu dan juga air. Atau kalau kita hanya menggunakan batu saja, maka langkah-langkahnya itu gunakan 3 batu yang suci, yang itu bisa menghilangkan ain atau fisik dari najis tersebut, diusapkan ke tempat keluarnya. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud batu di sini sekali lagi bukan selalu harus batu. Pokoknya benda apapun yang kasat ya, yang tidak licin, tisu misalkan ya, atau misalkan kayu, atau misalkan kenteng ya, tembikar dan sebagainya. Nah,
Kemudian usapkan kepada tempat keluarnya najis tersebut dengan 3 kali usapan atau 3 batu, ya, 3 batu masing-masing, 1 batu untuk 1 usapan atau 3 batu, ya, dengan 3 area terpisah, 3 area berbeda dari batu tersebut, gitu ya. Bihai sulatan takilu an najasatuan maudiha, ya, dengan catatan bahwa najisnya itu tidak berpindah dari tempat keluarnya. Jadi memang sahnya bersuci dengan batu atau cebok dengan batu itu selama air kencingnya, air seninya, atau misalkan ya kotoran yang keluar dari lubang belakangnya itu tidak berpindah ke area yang lain. Nah, makanya tadi kenapa harus hati-hati ketika buang air itu. Jangan di tempat ya yang airnya yang apa, jangan di tempat yang ada terpaan angin. Supaya apa? Supaya air kencingnya itu tidak menambah area najis ke area yang lain. Jadi cukup di area tempat keluarnya saja. Sehingga kalau ini terjaga, maka nanti ketika ceboknya pun cukup dengan batu, diusap dengan tisu. Seperti itu. Wa kadzalika tamsahu al-qadiba fi salasati mawadi'an min hajarin. Demikian pula batu tadi itu mengusap area bagian bawah dari alat kelaminnya itu fi salasati mawadi'a di 3 tempat min hajarin dari batu. Jadi batunya boleh jadi 3 atau 1 batu, tetapi ya menggunakan ya titik yang berbeda di batu tersebut untuk mengusap tempat keluar air seninya itu, gitu ya. Nah, kemudian fa'ilam yahsul al inqa, dengan 3 usapan itu jika belum bersih, ya bisa sati ajarin dengan 3 batu itu belum bersih, maka fatam mim khamsatan, tambah menjadi 5, ya sempurnakan menjadi 5, awsabatan atau menjadi 7, ila antun bil autar, sampai benar-benar bersih dengan ganjil. Jadi tadi minimalnya 3 kali atau 3 batu, 3 usapan. Kalau terlihat masih belum bersih, masih terlihat ada kuning-kuningnya misalkan, maka sempurnakan, tambah 2 menjadi 5. Dengan 5 pun belum terlihat bersih, ya maka sempurnakan menjadi 7. Seperti itu. Ila antun bil autar, sampai ya terlihat bersih ya bil autar dengan jumlah yang ganjil tadi. Fal itaru mustahabun, ya mengganjilkan itu hukumnya sunnah, anjuran, tetapi wal inqa wajibun, kalau sampai bersih hukumnya adalah wajib. Kemudian berikutnya qala al-mu'allif rahimahullahu taala wala tastanji illa bil yadil yusra. Nah, di antara adabnya jangan istinja, jangan cebok kecuali menggunakan tangan kiri. Jangan menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan itu adalah tangan yang terhormat yang biasa digunakan untuk melakukan hal-hal terhormat. Kita salaman ya menggunakan tangan kanan, makanya jangan sampai kemudian cebok pakai tangan kanan, salaman pun pakai tangan kanan, gitu ya. Kita makan pakai tangan kanan, jangan sampai ya ketika kita makan ingat bahwa tangan kanan itu yang tadi digunakan untuk cebok, gitu ya. Nah, makanya ketika kita istinja, ketika kita cebok, maka wala tastanji illa bil yadil yusra. Tidaklah istinja, tidaklah cebok kecuali menggunakan tangan kiri. Kemudian berikutnya waqul indal firogi minal istinja, ya berdoalah, bacalah ketika selesai dari istinja, dari cebok itu, Allahumma ya Allah, tahhir qalbi, sucikanlah hatiku, minan nifaqi, dari penyakit nifak, wahassin farji minal fawahish, dan jagalah farjiku ya kelaminku, minal fawahish, dari segala jenis kekejian, dari zina dan yang sebagainya. Nah, ini luar biasa doanya pun. Kita buang air kecil, buang air besar. Tetapi ketika kita selesai dari perkara itu, doanya bukan hanya berdoa untuk ya fisik kita, tetapi juga berdoa untuk hati kita, untuk jiwa kita. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikanlah hati kami, minan nifak, dari nifak, penyakit nifak. Nifak itu ada 2. Bisa berupa nifak i'tiqadi, ya, munafik keyakinan. Jadi nifak itu kan orang yang memiliki bermuka 2, ya. Ketika memperlihatkan kepada halayak, dia memperlihatkan hal yang baik, tetapi di dalam hatinya dia justru buruk. Nah, nifak itu ada 2. Yang pertama nifak i'tiqadi, ya, seolah-olah dia beriman seperti orang yang beriman, namun pada hakikatnya dia adalah kufur.
ya pada hakikatnya dia ingkar kepada Allah. Nah, ini adalah nifak i'tiqadi. Yang nifak i'tiqadi ini kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tempatnya orang yang munafik, artinya munafik i'tiqadi ini adalah bukan hanya sekedar di neraka, tetapi fid darkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga yang disebut nifak amali, ya, kelakuan, perbuatannya nifak, yaitu apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, ya kan? Jika dia berkata dia dusta, jika dia berjanji dia ingkari, jika dia diamanahi dia khianat. Ini diantara contoh, diantara tanda nifak amali. Nah, makanya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ketika setelah buang air, ya setelah buang hajat itu kita berdoa kepada Allah, tahhir qalbi, sucikanlah hati kami minan nifaq, dari segala bentuk nifaq, baik nifaq amali ataupun nifaq i'tiqadi. Wahassin parji minal fawahish, dan jagalah parji kami minal fawahish, dari segala bentuk kekejian, ya, dari perbuatan zina dan sebagainya. Terakhir, Iwanu ahwatila rahimakumullah, wadluk yadaka ba'da tamamil istinja'i bil ardi au bihaitin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka udluk yadaka, maka usapkanlah, maka gosokkanlah tanganmu ba'da tamamil istinja, setelah sempurna, setelah selesainya istinja, bil ardi, dengan tanah, au bihaitin, atau dengan tembok. Summagsilha, kemudian ya basuhlah. Nah, ini adalah bagian akhirnya. Jadi kalau hari ini sudah ada sabun, sudah ada pewangi, ketika seseorang selesai istinja, maka jangan lupa untuk mensuci, ya, untuk membasuh tangannya. Kalau zaman dulu mungkin belum ada itu, makanya ya wadluk yadaka, gosokkan tanganmu setelah istinja itu kepada tanah atau kepada tembok, summagsilha, kemudian basuhlah. Supaya apa? Supaya tidak tersisa ya aroma-aroma yang tidak menyedapkan, kotoran-kotoran yang mungkin tersisa di lengan yang tadi kita gunakan untuk istinja itu. Nah, makanya setelah itu harus disuci, ya, harus dicuci terlebih dahulu, harus dibersihkan, ya. Iwan rahimahullah, ya. Demikian itu 2 bab berkenaan dengan adab bangun tidur dan juga adab memasuki kamar kecil. Nah, insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya kita akan masuk ke babu adabil wudu, ya, bab terkait dengan adab-adab berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian kiranya apa yang bisa disampaikan. Selebihnya barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Falyatafadhol. Baik, Masya Allah. Syukran jazakumullah khair, Ustaz Furqan, yang telah membahas 2 bab ya dari kitab Bidayah Hidayah, Bidayah Al-Hidayah, tentang bangun tidur dan eh, adab-adab yang berkaitan dengan kamar mandi. Baik, barangkali dari Bapak Ibu dan hadirin semuanya, Ustadz Ustazah, ada pertanyaan? Persilahkan. Baik. Eh, Mungkin tidak ada ya. Silakan Ibu Nur Laila Magfirah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Syukran sebelumnya, Ustaz. Di sini saya ingin bertanya terkait adab memasuki kamar mandi yang tadi, Ustaz. Terus ada salah satu poin yang kayak mengganjal gitu, Ustaz. Mohon dijelaskan terkait tidak memasuki kamar mandi itu dengan kepala terbuka. Itu maksudnya seperti apa ya, Ustaz? Syukran. Ya, afwan. Di antara adab yang memang dianjurkan ketika memasuki kamar kecil itu adalah wala tadkhul hasir roksi. Janganlah memasuki kamar kecil itu hasir roksi, dengan keadaan kepala terbuka, katanya. Nah, jadi dianjurkan memakai penutup kepala. Apakah itu pakai peci, pakai kain yang lilitkan dan sebagainya. Nah,
di dalam catatan kakinya di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini alasannya apa? Alasannya li'anna kashfahu yansha'u anhu ya al faraqu minal jinni wan nisyan wa ulukir raihah bisyari katanya. Jadi ketika eh, pelontos ketika masuk kamar mandi dengan tidak menggunakan penutup kepala itu ini akan memunculkan apa? Akan memunculkan ya bisikan dari jin katanya dan juga akan menimbulkan anisyan wa ulukir raihah ya akan menimbulkan apa penyakit lupa dan juga adanya bau-bau tidak sedap yang boleh jadi itu menempel ke kepalanya. Maka fasatur ro'si ingda dukhulil khala atau al-hammam minas sunnah. Maka menutup kepala ketika memasuki kamar kecil itu bagian dari sunnah. Demikian pula wakadzalika labsunnah lain. Demikian pula ya dianjurkan mengenakan rompah, menggunakan sandal yang khusus digunakan untuk masuk ke kamar kecil. Nah gitu ya. Nah, apa kalau menggunakan terompah tadi dalam rangka supaya menghindari kaki kita dari cipratan, najis dan sebagainya. Nah, kalau menggunakan penutup kepala memasuki kamar mandi tidak dalam keadaan kepala terbuka, tadi di antara hikmahnya itu ya menghindari kita dari hal-hal yang memang boleh jadi ada bau-bau atau kotoran yang itu nempel ke kepala kita. Karena kepala kita itu adalah simbol kehormatan ya. Kepala kita itu adalah simbol kehormatan seseorang. Maka ketika masuk kamar mandi, maka diusahakan menggunakan penutup kepala ya. Kemudian dikatakan kembali ya waqad asbatat al-buhusu at-tabiyah al-hadisah. Jadi di antara pembahasan dari aspek medis yang itu diambil dari hadis Rasulullah SAW itu anna dukhulal hamam hasir ro'si ketika memasuki kamar kecil dengan kepala terbuka min asbabi tusakiti sya'ri katanya di antara sebab rontoknya rambut di ta'arudihi lihamdil amwaniya wan nasyadir katanya. Nah itu ya. Jadi itu hikmah-hikmah yang banyak diungkap oleh para ulama kenapa ya dianjurkan untuk menutup kepala ketika memasuki kamar mandi. Selain juga dianjurkan untuk mengenakan terompah. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan Ustaz ya, karena waktu kita sudah eh, habis gitu ya. Mungkin dari Ustaz Furqan ada kalimat-kalimat penutup yang bisa disampaikan. Silakan Ustaz. Ya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita sudah membahas dua bab penting dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ini yang mudah-mudahan ini menjadi aktivitas adab keseharian kita yang kita praktekkan. Hal-hal yang simpel sebetulnya, hal-hal yang mungkin juga telah kita ketahui bersama. Namun kalau tidak dibiasakan, tidak menjadi habit, kadang kita melupakannya. Kadang kita menganggapnya sepele, ya. Kadang kita malah terpesona dengan tren-tren kehidupan masa kini yang bisa jadi itu bertolak belakang dengan adab-adab di dalam Islam. Nah, makanya dengan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah ini mudah-mudahan kita ini ya teringat kembali reminder terhadap aktivitas-aktivitas kita supaya tidak lupa bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang tidak hanya mengatur perkara-perkara ibadah tetapi juga mengatur segenap aspek kehidupan dari mulai perkara yang kecil, perkara yang sepele sampai perkara besar, ngurus negara, ngatur peradaban dan sebagainya. Maka ini pun harusnya yang menjadi kebanggaan kita. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita berada di dalam keislaman, berada di dalam keimanan, ya, yang itu menjadi modal dasar kita bisa menjalani kehidupan ini penuh dengan ketenangan, ya, penuh dengan keselamatan, menjadi modal besar kita supaya nanti kelak di akhirat kita mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Demikian kiranya apa yang bisa disampaikan, insya Allah akan kita sambung, akan kita lanjutkan dan kita azamkan untuk bisa menuntaskan kitab Bidayatul Hidayah ini ya supaya tergambar secara komprehensif, secara menyeluruh apa yang ingin disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Demikian kiranya apa yang bisa disampaikan wallahu a'lam. Afwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ini ternyata di chat ada satu
pertanyaan mungkin yang tadi belum terbaca ya. Pertanyaannya dari Ustadz Arif Abu Fatih. Kalau perempuan berarti harus pakai kerudung ya Ustadz? Nah, mungkin ini sebelum ditutup Ustadz, jawabannya bagaimana Ustadz? Iya, jadi eh, penutup kepala di sini ya tidak mesti kerudung ya, menutup aurat secara sempurna, paling tidak ya bagian kepalanya itu tidak benar-benar terbuka seperti itu. Jadi kalau kerudung mungkin terlalu apa memberatkan karena terkesan ya kerudung menutup aurat ya terlalu sempurna. Tapi paling tidak hal yang bisa membuat kepalanya itu tidak benar-benar terbuka. Nah, seperti itu ya. Di zaman sekarang sudah ada ya semacam apa alat ataupun sarana untuk menutup kepala perempuan. Apalagi kalau misalkan perempuan rambutnya panjang, biasanya ada alat tertentu yang bisa digunakan untuk menutup kepala. Ya seperti itu. Allahu a'lam. Baik, syukran jazakumullah khair Ustadz. Semoga Allah berkahi ya Ustadz Furqon dan keluarga. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ya mohon maaf mungkin ya. Insya Allah dilanjut di pertemuan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan Allah berikan keberkahan ya dalam ilmunya sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair, Ustaz. Afwan wa iyyakum.